Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sin jawabnya kenceng berarti belum punya rumah. Mas, soalnya kurang temen. Jawabnya jangan marah itu ya, santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah mengucapkan salam itu 3 kali. Sudah kita salamkan dan 3 kali tadi kan? Berarti kita sudah dapat sunnahnya. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan rahmatan lil anam wahtassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di tempat yang penuh barokah ini, di malam yang penuh kemuliaan ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, keafiatan dan kesempatan yang Allah balut dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya bercerita tentang maulid saja malam hari ini. Boleh? Boleh? Pertanyaan saya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, eneng wong Brebes, ada orang Sragen. Kalau orang Sragen identik dengan bulat-bulat bakso, betul itu? Kalian udah makan baksonya belum? Sabar, aku pun belum kok. Kalau uang Brebes identik dengan ikan lele, enggak juga ya Bu. Telur asin, mudah-mudahan tensinya tinggi terus. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, acara kita malam hari ini disebut namanya maulid. Betul? Yakinkah bahwa acara kita ini bisa dibilang namanya maulid? Atau sekedar pengajian biasa? Kalau disebut namanya maulid, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ada keberkahan tersendiri yang tidak didapati oleh pengajian-pengajian yang biasa kita lakukan. Sekali lagi, bisakah malam hari ini acara kita ini kita sebut dengan maulid yang katanya kita melaksanakan maulid? Bisa tidak? Dari mana kau tahu bisa-bisa aja? Apa jeneng iki? Bisakah ini kita katakan teh manis? Kenapa tidak bisa kita bilang ini teh manis? Kenapa ini kita katakan kopi? Karena ireng. Jadi asal ireng kopi. Wong lakimu itu ireng. Pak, kalau ibadah sholat, ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya bisa dibilang sholat kalau kita mengerjakan rukun sholat yang 13 atau yang 18 rukun sholat. Bolehkah kita sholat tanpa rukun? Bolehkah kita sholat tanpa sujud? Jawabannya boleh. Kalau sholatnya sholat jenazah. Yang Brebes ini. Kalau sholat jenazah boleh nggak kita tanpa ruku, tanpa sujud? Tapi bila bukan sholat jenazah,
sholat itu harus ada rukuk, ada sujud dan selain-lainnya, baru bisa dikatakan sholat. Malam hari ini kita melaksanakan maulid yang barokahnya luar biasa. Apakah malam hari ini kita melakukan rukun-rukun maulid? Kalau ternyata nanti kita cek rukun maulidnya kurang, kalau sholat rukunnya kurang, maka sholatnya tidak sah. Kalau puasa rukunnya kurang, maka sholat puasanya tidak sah. Nah, kalau maulid apa saja rukunnya? Ada yang tahu? Lah, katanya kita mau maulid, harus dilakukan itu rukun-rukun maulidnya. Kalau nanti rukun maulidnya kurang, maka tak bisa disebut namanya maulid, maka barokah dari maulid itu tidak dapat. Mau dapat tidak? Kita cek dulu satu persatu. Izin ya Ustaz. Kalau mau dibilang maulid acara kita ini, agar berbeda dengan pengajian-pengajian yang lain, yang pertama, dalam acara itu dibacakan Al-Quran. Ada tadi dibaca Al-Quran? Alhamdulillah, rukun pertama sudah kita lalui. Aku tadi agak sedih nengok mak-mak nih. Ada 5 tempat, ada 5 tempat, 5 keadaan, 5 kondisi. Manusia nggak boleh bercakap, manusia nggak boleh bicara, cukup diam. Ada 5 tempat. Kalau di 5 tempat, 5 waktu ini dia bicara, dia ngobrol, ngeri Pak, ngeri Bu. Apa ngerinya Bu? Kemari mau cari pahala tidak? Betul. Saya khawatir pulang dari sini bukan pahala yang dapat, malah dosa yang bertambah. Nanti Bapak Ibu, ketika qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ketika ayat ini nanti berproses, ketika di hari kiamat manusia dibangkitkan dari alam kubur berdasarkan amalnya ketika hidup di dunia ini. Ada nanti manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur, waktu dimasukkan tubuhnya ganteng kayak yang depan inilah, sispek, bedakan sama lakinya kan. Wah Pak, dimasukkan ke alam kubur persis seperti ini. Tapi nanti ketika qalu ya wailana tadi berproses di padang mahsyar, ada manusia dibangkitkan, badannya, tubuhnya Allah rubah, fisiknya berbeda dengan ketika waktu dimasukkan ke alam kubur. Fisiknya itu nyebutnya saja pun tak enak. Boleh saya sebut nggak? Izin ya, izin Pak. Ada nanti Pak yang dibangkitkan dari alam kubur itu, waktu dimasukkan kubur kayak gini nih, bagus, ganteng kayak gini lah. Waktu dibangkitkan dari alam kubur ada Pak, untuk marah ya, janji. Ada manusia dibangkitkan dari alam kubur, fisiknya Allah rubah menjadi binatang, yang binatang itu nyebutnya pun gak enak awak. Apa tenang? Ada manusia Allah bangkitkan nanti Pak, tubuhnya Allah rubah menjadi babi. Tadi ku tengok-tengok, ada nggak di sini ya? Calon. Siapa itu? Bila dia berbicara di 5 tempat ini, satu saja pada malam hari ini. Di mana itu? Ketika Al-Quran dibaca. Tadi ini saya ngomong gak, saya ngobrol gak? Mau waktu Quran dibaca ini enggak? Wong Brebes mau Sragen bareng-bareng. Ya kan Ustaz? Al-Quran itu kalam Allah, perkataan Allah. Allah sedang berbicara. Bapak Ibu,
Kalau kita sedang bicara, kalau kita sedang ngobrol, ada tamu, anak datang, anak bising, anak recok, marah nggak kita? Lah kita ini siapa? Baru sekedar manusia biasa. Manusia biasa saja, ketika ngomong, bicara, ada orang bicara juga marah. Ini Al-Quran dibaca, Allah sedang berbicara, maka kita dianjurkan untuk diam. Mudah-mudahan di lain waktu ini tidak terulang, amin ya Rabbal. Rukun maulid yang pertama, dibaca Al-Quran. Rukun maulid yang kedua, apa itu? Dibacakan sejarah Nabi, minimal dibacakan sholawat. Tadi saya kemari sudah sholawatan, sampai 1 jam lebih sholawatan. Masya Allah, luar biasa, barokahnya luar biasa malam hari tempat ini. Aroma yang naik dari tempat ini menembus aras Allah. Kalau ada orang masak ikan asin, goreng ikan asin, kecium nggak baunya itu? Padahal makannya belum tentu seenak dengan mencium baunya itu. Orang yang bersolawat di satu tempat naik aromanya, Bu. Dan tempat yang di tempat itu dibacakan solawat-solawat, nanti tempat itu di padang mahsyar berubah menjadi dinding-dinding yang akan mendindingi dari api neraka. Amin ya Rabbal. Mau enggak? Tadi dibaca Simtud Doror, benar? Simtud Doror tadi dibaca. Boleh dibaca Simtud Doror, boleh dibaca Adyaul Lami, atau dibaca Al-Barzanji. Minimal salawat lah. Yang paling pendek salawatnya Jibril, sallallahu ala Muhammad. Sudah kita lalui. Berapa sudah? 2. Rukun maulid. Nah, kalau ada acara maulid-maulid, nggak dibaca Quran, nggak dibaca sejarah Nabi, nggak ada sholawatan, itu nggak maulid. Itu baru 2. Yang ketiga, rukun maulid itu, ini saya sengaja nih Pak. Tadi saya acara di tempat Pantai Cermin, jam setengah 12 atau jam 12 kami makan siang Pak. Sampai detik ini yang megang mic ini belum isi lagi Pak. Karena peserta memang berbes eneng nggak itu pecel lele ini. Tak ada nasi kotak juga itu. Pak, rukun maulid yang ketiga, kalau acara ini mau berkah dan disebut maulid, harus ada yang namanya makanan. Makan, minimal ada kue. Ini ada kuenya enggak ini? Iki buah kabeh. Bapak dan Ibu, bila ada makanan-makanan yang beredar di acara maulid, tolong dimakan. Kalaupun udah entek. Aduh lo kok mau marhabanan, ayo kita sambil ngunyah wong iki. Atau tahan. Iki sekondi. Pakem, aku enggak berapa tok kami aku. Beringin, Ustaz Mardani, Ustaz Sumitra, pantes. Kalau ada makanan apapun makanan itu, walaupun terkadang makanan itu tidak menyelerakan hati kita, tolong dimakan. Minimal ngambil berkah dari makanan maulid. Berbeda makanan yang di rumah yang tidak dilaksanakan maulid. Kalau nggak habis, dibawa pulang. Kalau ustadznya nggak sempat pikirkan itu, ya bawa ini plastik kresek, bawa apa lah lu? Ada dapat nasi kotak? Ada nggak kue kotak? Dimakan dong. Kusente, alhamdulillah. Barokahnya Pak, berbeda makanan yang di maulid dengan makanan yang enggak di acara maulid. Maka saya sengaja supaya tuh agak kosong sedikit tempatnya ada nanti. Takutnya tuh salaman pulang lupa panitia. Masuk angin awak.
Berapa sudah bawa rukun maulidnya? Yang keempat. Dan rukun maulid cuma 4. Bila 4 ini sudah kita lakukan, selesai maulidnya. Dibaca Al-Quran, dibaca sejarah Nabi minimal sholawatan. Yang ketiga adanya makanan. Yang keempat cukup ada penutupnya doa. Berapa rukun maulid? Apa yang belum kita lakukan pada malam hari ini dari yang 4 tadi? Jadi supaya acara kita ini bisa dibilang maulid, karena tinggal 1 lagi, yaitu doa. Kita tutup dengan doa acara malam hari ini. Nah, kita kan mau maulid. Sing terakhir apa? Doa. Sudah doa belum? Jadi mau dibilang maulid enggak? Ya yuk kita doa. Kok protes? Pikir enak cangkem cakep terus iki. Kita pending dulu rukun yang keempat. 5 menit aja. Sudah mulai habis suaranya Ustaz. Ustaz kalau suaranya serak minum apa Ustaz? Troces. Boleh ya? Boleh troces ya? Jahe pun boleh. Saya waktu di NTB, Ustaz Ja'far waktu itu berangkat sana ya. Saya pun ikut waktu itu Ustaz. Saya cuma nengok-nengok aja, nggak ikut MTQ. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, boleh pesan? Boleh pesan, Bu? Sebuah pesan, sebuah ilmu akan bermanfaat kalau diamalkan. Tak perlu ilmu itu banyak, 1 pun saja kita paham dan kita amalkan itu lebih baik. Apa pesan saya? Saya kepengen Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bahwa maulid itu membumi dimanapun. Tolong buatlah maulid di rumahnya masing-masing. Bisa? Loh, bisa enggak? Payah maulid. Berapa tadi rukunnya maulid? Baca Al-Quran. Bisa nggak baca Quran? Suami, istri, anak, cucu kalau ada, minimal baca Fatihah, baca sholawat. Enggak maulid pun kita buat atau masak makanan, betul? Pagi, siang, malam kan? Nah, terakhir apa? Doa. Doanya doa apa? Ya doa mau makan minimal. Selesai. Ada di acara maulid itu tausiah agama? Ada tausiahnya? Nggak ada. Karena tausiah agama tidak termasuk rukun maulid. Udahlah aku menyesal ini. Mau panjang-panjang pun nggak rukun maulid. Mau panjang-panjang pun aku foto. Buat tak maulid di rumah kita masing-masing. Niatkan maulid itu di rumah, agar rumah kita agar rumah kita, Bu, Pak, kalau rumahnya didatangi wali kota, rumahnya didatangi bupati, seneng nggak? Datang Pak Bobi seneng nggak? Datang presiden seneng nggak? Itu baru pemimpin dunia. Tidakkah kita kepengen rumah kita didatangi oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengen tidak? Jangan yang datang itu hanya syaitan, jin. Apalagi kalau yang datang ke rumah kita itu yang bernama Dasim. Apa? Dasim. Jangan sempat rumah kita dikunjungi, didatangi oleh Dasim. Sopo itu Dasim? Kalau wedok Dasimah itu jenenge. Eneng nak ini Dasimah. Dalam tafsir Al-Qutubi disebutkan ada 10 nama anak syaitan. Ada 10 nama anak syaitan. Hati-hati ketika samaituka bima samakallah, samainaka bima samakallah, Polan bin Polan umpamanya. Jangan sampai nama yang tertabalkan itu nama anak-anak syaitan. Satu di antara anak syaitan itu namanya Dasim. Siapa?
Dasim ini zona kerjanya, area kerjanya, ancaknya hanya di rumah-rumah orang yang beriman. Dia tidak masuk rumah orang yang tidak beriman. Hari ini kita keluar dari rumah kita. Di depan pintu rumah kita sekarang nih Bapak dan Ibu, sedang ada yang nungguin. Andai kata ini pintu, di samping pintu rumah kita tuh ada yang nunggu sekarang ini. Siapa? Dasim. Tapi ke tukang mekar. Dasim sedang nunggu di depan rumah kita. Tolong Bapak dan Ibu, jangan kasih masuk Dasim ini ke rumah kita. Bila Dasim masuk ke rumah kita, berkah rumah itu hilang. Baiti jannati tidak akan pernah maujud sampai kapanpun. Yang lebih sedih lagi nanti, Masya Allah, Dasim itu masuk ke rumah orang yang beriman, yang mau dicarinya pertama kali orang-orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, orang-orang yang sedang dalam keadaan nazak. Kita berusaha dan berdoa agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita mati dalam mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dasim datang untuk menggagalkan itu semua. Kalau dia berhasil, dia menang, maka orang yang mati itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Bagaimana Dasim bisa masuk ke rumah orang yang beriman? Nih, dalam kitab disebutkan sebuah hadis. Bila orang yang beriman itu dia masuk ke dalam rumahnya, dia tidak mengucapkan assalamualaikum, maka bersama itulah masuk Dasim ke rumahnya. Hati-hati. Awak masuk ke rumah orang sopan, assalamualaikum, masuk ke rumah orang. Wirid pengajian masuk assalamualaikum, salaman, selamat ke rumah orang. Masuk ke rumah sendiri kok selonong boy, nggak mengucapkan salam, berarti kita masuk ke dalam rumah, ikut bersama kita siapa? Dasim. Pak, Bu, bila Dasim masuk, yang dicari pertama siapa tadi? Orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Yang dicari yang kedua adalah bini-bini pecemburu. Apa gini-gini? Nggak cemburuan? Ah, dari kacamata ini kelihatan. Bapak-bapak, nanti kalau cari mantu perempuan, kalian nanti kalau cari cewek, udah punya istri belum ini? Hah? Insya Allah. Kalau nanti mau cari istri, jangan cari bini itu yang bibirnya tipis. Hah? Jangan bilang orang tuh, nanti marah orang itu. Ini kita saja, kan nggak dengar orang tuh kan. Jangan cari bini yang bibirnya tipis. Kalau bini bibirnya tipis, kerjanya gini aja. Skincare-nya berapa? Awak gaji 1 bulan 3 juta, habis untuk ini orang tua aja. Kerjanya habis, duit awak modal ke situ aja. Jangan cari yang tipis, jadi cari yang tebal, Ustaz. Lebih jangan. Loh, tipis aja ngabisin, apalagi tebal kan? Nah, ece-ece aja. Bu, yang dicari yang pertama adalah istri-istri pecemburu. Tanamkan, Bu, kepercayaan kepada suami. Suami kerja keluar rumah, suami dodolan bakso, apakah di rumah nonggo atau keliling-keliling, kasih kepercayaan kepada suami.
Saya alhamdulillah sekarang udah 2 tahun lebih sedikit, saya nggak pernah lagi mau bawa bini pun. Iya Pak, bini nggak pernah aku bawa lagi. Kalau di pulang ke rumah, andai kata dimasakin sama dia, saya nggak mau lagi sudah. Karena biniku sudah meninggal dunia. Promosi. Awak jomblo ini sama kita. Promosi Pak. Bukan promosi, ngasih tahu. Beda promosi sama ngasih tahu. Kalau promosi itu ada modal. Kalau ngasih tahu yang ini. Mana tahu. Ayo ting-ting naik sepeda. Aku pening mikiri gadis atau janda. Ya kalau bisa ke Prancis ngapai ke Belanda. Kalau bisa gadis, ya janda lebih terdepan. Bucin sopo lah itu. Ya, ada anakku itu, hati-hati. Bu, bila di rumah itu sumber ketenangan itu istri, bini, kalau dia pencemburu dan itu memang diolah oleh dasim, bu, yang paling parah, mohon maaf, yang paling parah, jangan sampai dasim itu kerjanya cari gratisan. Allah ngerti rupa-rupanya. Dasim itu cari gratisan. Gak mau punya modal dia. Menikah harus terdaftar di kantor KUA, ngambil NA, itu pakai modal. Dasim gak mau itu dia. Dia mau cari gratisan. Istri-istri kita tuh Pak. Coba nih, yang masih aktif. Kalau nenek-nenek jangan. Yang masih aktif. Ketika mau tinombala, operasi tinombala, laki sudah pulang wirid malam Jumatan. Apa doa yang diajarkan oleh agama kita? Bu, jangan sampai lupa tuh doa. Pak, jangan langsung aja. Ada doa yang diajarkan dalam agama kita. Coba perhatikan dan renungkan doanya. Apa doanya itu? Saya hampir lupa sudah memang. Apa ya Ustaz? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa apa gini? Ini doa apa rupanya? Pak nenek-nenek yang komentar. Masih di pala-pala sama atuk tuh mungkin ini. Coba doanya kita perhatikan Bapak dan Ibu. Allahumma jannibna syaitana. Ya Allah, ketika kami ini jauhkan dari kami syaitan. Siapa syaitan itu? Dasim. Bila tak baca doa ini, maka dasim ikut dalam pergumulan itu. Pak. Biasanya orang maunya lama, betul? Tapi faktanya baru assalamualaikum sudah assalamualaikum lagi. Pasti salah paham ini. Oh, tapi punya si dasim itu lebih cepat lagi keluar. Begitu punya dia keluar, punya suami belum keluar, maka yang masuk ke dalam rahim istri punya suami atau punya dasim. Kalau begitu istri kita ngandung anak siapa? Lahir anak esapa? Bu, dalam kajian hakikat
Semua yang terlahir dipastikan menangis. Semua yang lahir atau yang terlahir dipastikan menangis. Kenapa menangis? Manusia yang lahir ini, kita ini manusia Adam. Kalau didekat-dekatkan Adam. Benar? Yang pertama kali menyambut waktu kita keluar, bro. Ikut ibu ya, Pak. Waktu kita pertama kali keluar gitu, buka 1, buka 2, buka 3, buka 4. Biasanya keluarnya buka berapa, bro? Buka 10. Kalau ini nggak ngerti, ingetin bukain aja. Buka 10, keluar kepala itu. Bukan laki yang nyambut pertama. Bukan laki, bukan suami. Yang menyambut pertama itu adalah dasin. Hati-hati, Pak. Makanya dalam keadaan hakikat, anak yang lahir tadi dalam keadaan tentram, ayem, tenang. Karena disentuh oleh dasin, dia pun menangis. Hati-hati, makanya bilang sama yang berkumis itu, wis baca doa kan, atau wis nengkreng, Pak. Oke. Yo. Bo. Wis luwe omah. Alhamdulillah. Ada kamar mandinya. Ada WC-nya. Kamar mandinya di mana? Ya di rumah. Maksudnya di belakang atau di dapur atau di kamar tidur. Dulu entahlah kalau nang Brebes kono. Saya rasa di sini pun sama, Ustaz. Dulu orang kalau membuat pembuangan itu apa namanya tuh? WC, bukan kakus. Biasanya nun jauh di belakang rumah, melewati pohon pisang, melewati pohon mangga, melewati lalang-lalang, 500 meter dari rumah. Zaman belum ada listrik. Ada juga yang di pinggir sungai. Nun jauh. Kalau peristiwanya malam hari, agak-agak gerimis, jadi nggak buangnya ke sana? Nggak jadi. Bawa tangkor, gali lubang samping rumah. Zaman dulu. Akhirnya berproses, Pak, kami takut, Pak, kalau malam-malam, karena ada duit. Akhirnya buat pembuangan itu dekat dengan dapur rumah. Setelah dibuat dekat dapur, Pak, kalau malam pun masih payah, apalagi hujan, buat masuk ke dapur. Udah di dapur, bagus, Pak. Riko kan sering eneng tamu, aku malu keluar lewat. Udahlah, Pak, kalau bisa buat di kamar tidur, betul? Bu, Pak, kamar mandi, tempat pembuangan itu kampung halaman, rumahnya dasin. Coba kita cek. Kalau mau masuk ke kamar mandi, apa doanya tadi? Nawaitu sama ghadin an ada. Ya opor panitia. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari setan laki-laki dan setan. Tuh. Artinya ketika kita datang ke situ, kita datang ke kampung orang itu. Datang bawa apa? Bawa makanan mereka, bawa minuman mereka. Ibu kalau datang ke rumah saya bawa oleh-oleh, bawa rantang, ayam penyet, ikan lele. Senangnya bukan main saya. Apalagi bawa bakso. Bukan kode, ngasih tahu. Bu, senang nggak yang didatangin?
Syaitan itu makanannya adalah kotoran kita. Syaitan itu minumannya adalah yang kita buang dari bagian depan. Jadi ketika kita masuk ke situ, datang ke rumah mereka, bertamu ke rumah mereka, ngasih makan mereka lagi, betapa senangnya mereka. Kalau kita tidak berdoa dengan doa yang diajarkan, maka kita akan terlena, dibuat oleh dasin, berlama-lama ketika nongkrong. Apalagi kalau sambil 2, 3, 4 2, 3, 4 itu berapa menit itu? 15 menit. Hati-hati Bapak dan Ibu. Rumah kita tuh Baiti Jannati tadi, gara-gara kita masuk ke rumah kita sendiri tanpa mengucapkan salam. Hati-hati ya. Ayo. Balik kita ke cerita maulid. Bisa buat maulid di rumahnya? Pak, mau nggak didatangi oleh Nabi? Jangan sampai dasim yang datang ke rumah kita. Coba bacakan syairnya. Tadi kalian baca enggak ya? Kullu nafsin, kullu nafsin, kullu nafsin. Bukan Jaiqatul Maut. Kullu baitin. Ayo. Kullu baitin. Kullu baitin anta sakinuh. Kullu baitin anta sakinuh laisa muhtajan ila suruj. Setiap rumah yang rumah itu pernah didatangi oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, maka rumah itu tak perlu lagi lampu. Kita perlu nggak lampu ini? Tapi bila rumah-rumah itu pernah didatangi oleh baginda Rasul, maka rumah itu tak perlu lagi lampu seperti ini. Baik secara zahir ataupun kajian hakikatnya Bapak Ibu hadirin yang rahmati Allah. Coba matikan lampu kita nih, apa yang terjadi? Mau nggak gelap-gelapan? Nggak. Banyak pekerjaan yang terhambat kalau mati lampu, kalau padam lampu. Di dalam kitab Ila Aina Ayyuhal Habib, bisa juga kita baca dalam kitab An-Ni'matul Kubra, ada sebuah cerita dari istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Apa katanya? Ketika Rasulullah Nabi kita Muhammad datang ke rumahnya, maksudnya istri Nabi itu banyak digilir satu-satu setiap malam. Jadi malam itu kebetulan Rasulullah datang ke rumahnya Aisyah. Apa kata Aisyah? Aku sedang menjahit pakaian. Aku sedang menjahit pakaian. Pakai lampunya zaman dahulu tuh belum ada lampu kayak gini. Kalau kita lampunya namanya apa itu? Lampu sentir ya. Pakai minyak lampu kan. Terangnya kayak mana lah kira-kira? Kalau dia kamar, terangnya kan juga remang-remang kan. Ketika aku sedang menjahit, intofa al-misbah, tiba-tiba lampunya padam, lampunya mati. Nah, lampunya mati, bisa lagi jahit tidak? Malah saqatatil mihyah, jarum jahitnya pun jatuh. Yang sudah haji, yang sudah umrah, tahu rumah Rasul yang samping Raudhah kan? Dan sekarang itu makam Rasul. Apa yang terjadi? Ketika itu rumah Rasul, lantainya ini masih pasir. Jadi Aisyah meraba-raba mencari jarum jahit yang jatuh tadi. Bu, kira-kira dapat enggak? Lama Aisyah mencari jarum jahit tadi, meraba-raba. Saya potong hadisnya. Tak lama datanglah suaminya, yaitu Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk Rasulullah. Dia buka kain pintu gordennya. Kain pintu gorden juga. Rasulullah ketika itu pakai jubah. Seperti inilah jubahnya. Tapi jubahnya itu kayak punya anak muda yang ada tutup kepalanya, itu apa namanya? Lakon, sweater. Tutup kepala itu apa namanya? Odi namanya.
Udi. Tuh kan ada gitu kan. Anak muda sekarang kan sering pakai jaket yang langsung ada tutupnya itu. Itu namanya dalam bahasa Arab syamlah. Jadi jubah yang menyatu dengan udi itu, udinya itu bahasa Arabnya namanya syamlah. Itu syamlah namanya. Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, dia buka syamlahnya. Begini. Nampaklah kepala Rasulullah. Terus dia buka pintu, kan pintunya tadi, kepalanya saja yang nongol. Kepalanya. Apa yang terjadi? Kata Aisyah, wallahi bi abi wa ummi, demi Allah, demi ayahku, demi makku, memang benarlah Rasulullah, anta syamsun anta badrun. Apa yang terjadi, Bu? Rumah Aisyah tadi merinding aku. Ini hantu enggak? Merinding. Apa yang terjadi, Pak? Rumah Aisyah tadi terangnya luar biasa, lebih terang dari awal tadi. Apa kata Aisyah? Sehingga aku dengan mudahnya ngambil jarum jahit tadi. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah rumah-rumah kita sekarang didatangi oleh baginda Rasul? Ayo, Rasulullah sudah wafat, kuburnya jelas di Madinah. Sekarang kita ini maulid di sini. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disebutkan, ista'zanan Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbah li huduri haflatin Nabi. Di setiap di mana di tempat itu dilaksanakan maulid, Nabi minta izin kepada Allah mau datang ke tempat ini. Nabi jauh dari Madinah datang ke tempat ini. Kok wong Brebes gak gelem teka? Kok wong Sragen gak teka? Rasulullah hadir. Pertanyaannya, kira-kira pada malam hari ini hadir nggak baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tadi mahalul qiyam. Ada mahalul qiyam. Secara hakikat itu kita berdiri menyambut tamu. Dalam mazhab Hanafi wajib ketika mahalul qiyam berdiri. Dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal wajib ketika mahalul qiyam berdiri. Sopo mau sing jabang wae. Pantate, hati-hati. Apalagi yang bohai-bohai. Berdiri. Awak orang biasa saja yang awak anggap mulia, terhormat, awak berdiri. Baginda Rasul malam hari hadir ke tempat kita ini karena kita sudah benar melaksanakan maulid dengan rukun yang 4 tadi. Jangan sampai Nabi yang permisi minta izin mau datang kemari balik. Kan bisa terjadi. Balik tak jadi datang. Loh, kok balik Muhammad? Iya, ada sesuatu tadi di sana. Jangan sampai itu terjadi. Bila di rumah kita sudah datang baginda Rasul, insya Allah. Izin ya Bapak dan Ibu, boleh nggak saya meriksa satu persatu dari jarak jauh ini? Kalau saya lihat dari atas nih, dari samping kanan, terus tengah, kiri, ini semua Ustaz termasuk oleh Ustaz ya. Nah ini, izin saya ya, mohon maaf. Kalau saya perhatikan semuanya berpeluang untuk mati macamnya. Ya iyalah. Iya. Kalau saya perhatikan semuanya berpeluang untuk mati. Termasuk ini lihat. Ada yang nggak mau mati? Gak ada. Mati itu kalau bahasa kami orang Brebes, kan orang Brebes kan, bahasa Jawa kan. Orang Jawa tuh kalau kita mati gini kira-kira. Mohon maaf Ustaz kalau salah Ustaz. Roh berbudi kehe perjolo. Itu bahasa Brebes. Kalau nggak ngerti buat transfer apa gitu. Orang ngerti mau Brebes ngono. Mati itu kalau kita bilang
Orang Sibuan lah yang bilang. Oh, perpudi kehe perjolo. Terjemahkan Ustaz. Aku nggak tahu, cuma bilang kok. Mati itu gini kira-kira. Kalau bahasa kami ya di Perbongan, ada orang datangnya tadudik bolehnya berdahulu. Ada orang datangnya belakangan, pulangnya duluan. Siapa tadi yang datangnya belakangan? Biasanya tuh. Oh, perpudi kayak perjolo. Ada orang datangnya belakangan, pulangnya duluan. Anggota wirid malah kali sama ketua wirid. Ketua wirid kan datangnya belakangan aja. Setelah dia datang baru mulai. Pun datangnya duduknya pas dekat pintu. Selesai acara mau pulang kan? Bisakah kita pulang? Sebelum ketua wirid tadi pulang. Betul enggak? Oh enggak. Enggak gitu. Lebih parah itu ya. Bu, Pak, yuk kita ngaji diri. Misalnya kaji tauhid dulu, kaji diri aja. Di diri kita ini, waktu kita lahir, Bu, pernah melahirkan? Waktu begitu lahir, apa yang kita cari? Si janin tadi, si bayi tadi. Kita tengok fisiknya, alhamdulillah lengkap. Kita dengar ada tangisannya, senang berarti anakku nggak bisu. Kalau nggak nangis juga biasanya sama bidan anak tadi dibalik, kepala di bawah, pantat dipukul-pukul supaya keluar suara. Betul? Bu, ketika kita lahir, lengkap fisiknya, apa yang belum ada di tubuh kita? Nangis. Nah, ayo. Ketika kita dilahirkan, apa yang belum ada? Sudah jam 11. Ayo, apa yang belum ada, Pak? Untu. Gigi. Ada yang terlahir sudah pakai gigi? Enggak. Kalaupun ada, contohnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lahir sudah bergigi. Kenapa? Karena Imam Syafi'i 2 tahun dalam perut ibunya. Kalau orang sekarang hamil sampai 2 tahun, gak akan pernah terjadi. 9 bulan, 10, masuk bulan ke-10, masuk bulan ke-11, sudah gelisah, bawa ke bidan, bawa ke klinik, operasi di rumah sakit. Betul? Imam Syafi'i sampai 2 tahun. Makanya semakin lama dalam perut ibunya, semakin cerdas otaknya biasanya, semakin cepat keluarnya biasanya. Apa itu kalau bayi belum waktu sudah keluar? Nanti begitu sudah sekolah SD, bare sedikit kena panas pingsan, lama sedikit pingsan. Boh, belum ada gigi. Siapa yang paling tua di sini? Tunjuk-tunjukan. Ariko baik. Baik. Ariko lah. Piro saya umur. Lali 55 tahun. Loh, aku 27, Riko 55. Kami cepat interan, tapi saya masih kelihatan 27. Ada orang umurnya 70, 80, belum mati, masih hidup, tapi giginya sudah gugur, sudah ompong. Padahal gigi di tubuh kita datangnya belakangan, pulangnya duluan. Itu gigi. Betul nggak? Kapan anak bayi tadi mulai bergigi? Biasanya sudah 8 bulanan ya, Bu. Ketika 8 bulan tadi, ibu pun kalau gini-gini, apa itu? Menyusuin kan? Bu, kadang-kadang anunya itu sampai berdarah enggak? Kenapa berdarah? Karena dicokot. Iya, Bu, bukan karena dicokotnya, karena gigi anak tadi belum penuh.
Gigi anak tadi masih jarang-jarang, mungkin masih 10, masih 8. Tapi kalau yang ngisep itu giginya udah penuh, ibu anteng aja. Terus, yuk ngaji balik ke ngaji. Maulid di rumah Nabi datang, dan termasuk malam hari ini Nabi datang di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya, amin ya rabbal. Terakhir, alhamdulillah, alhamdulillah. Aku seneng kali habis baterainya tadi. Aduh, itu kerjaan Basim tadi tuh. Saya berharap Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, supaya maulidnya lebih berkah. Ini malam ke-14 ya, atau malam ke-13 malam hari ini. Berarti Bapak Ibu masih sempat besok buat maulid di rumahnya. Enggak pun maulid, ibu masaknya di rumah, niatkan dengan maulid. Yang kedua, kalau maulid kan sebulanan, saya pesan-pesan, apalagi kalau mau datang ke tempat maulid, apa itu? Kalau bisa, man hayya'a ta'aman li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a ikhwanan wa awqada naran aw sirajan wa labisa jadidan wa tabakhar wa ta'attar fa hasyara yaumal qiyamah ma'al firqatil ula ma'anna biyin wa kana fi a'la iliyyin. Kalau bisa ketika melaksanakan maulid, Bu, kalau bisa ketika kita hadir acara maulid, Pak, kalau bisa dari yang saya sebutkan tadi itu, kalau bisa pakailah baju baru. Wes, walaupun kritik kayak orang ini nggak apa-apa. Kok tahan? Alhamdulillah. Wala bisa jadidan dalam kitab Nikmatul Kubra. Kenapa? Karena malam hari ini melebihi Idul Fitri, melebihi Idul Adha, melebihi hari-hari apapun. Makanya kita gembiranya farhatan wa sururan. Lihat di Al-Barzanji. Kalau maulid itu harus farhah, harus surur. Apa itu farhah? Farhah gembira. Apa itu surur? Surur itu gembira. Senang nggak kita malam hari ini? Gembiranya ada dua. Pertama farhah, yang kedua surur. Bagaimana gembira farhah? Gembira farhah itu berlebihan. Contoh hadis, lisaim farhatani, kalau orang puasa dua kegembiraannya. Gembira pertama buka puasa. Kalau buka puasa berlebihan nggak? Yang nggak pernah dibuat. Yang nggak ada es biasanya buat es. Nggak ada teh manis biasanya buat teh manis. Nggak pernah buat kolak. Bahkan kadang-kadang nggak termakan lagi. Itu farhah. Jadi kalau maulid kita tuh gembiranya berlebihan. Secara ini belum tentu kita makanin ini nanti. Sayang ini nanti nih. Ini lagi nih. Jangan ini. Ini. Bungkus wae. Begitu kita sah. Maulid itu makanya tadi syarat atau rukunnya makan. Jadi tidak ada orang akan jatuh miskin gara-gara dia buat makanan untuk di acara maulid. Man hayya'a ta'aman, siapapun yang membuat makanan, walaupun makanan itu sederhana, tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tapi buatlah makanan, niatkan untuk maulid. Kalau nanti ada makanan yang hadir acara-acara maulid ini, tolong dimakan, berkahnya itu mudah-mudahan yang sakit jadi sehat, amin ya rabbal alamin. Karena aku belum dapat ini supaya berkah, paham nggak? Insya Allah, gue tembak tadi panitia pakai jas, luar biasa gembiranya.
Itu gembira-gembira, farhah semuanya. Gembira surur itu gimana? Surur, dia nggak punya apa-apa tapi sanggup ditinggalkannya pekerjaan demi maulid. Tutup 1 hari cocolan. Di sini berapa hari? 1 hari kan? Rugi nggak? Demi maulid insya Allah Allah akan lipat gandakan gantinya, amin ya rabbal. Kenapa? Dalam kitab An-Nikmatul Kubra sana dikatakan, sekecil apapun uang yang digunakan untuk biaya maulid, maka akan Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan semua kita dapatkan itu, amin ya rabbal alamin. Wes ikuailah. Mudah-mudahan barokah daripada maulid ini, kita semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disehatkan, yang punya hutang cepat dilunasin. Mohon maaf, mungkin selama saya menyampaikan ada tutur kata sikap yang kurang berkenan dan berkesan, untuk tidak menjadi perhitungan yaumul akhir. Bi barakatil Quran, bi barakatil maulid Nabi tadi sudah kita mahalul qiyam tadi. Kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting nanti kita bukan siapa-siapa, kita bukan nabi, tapi nanti kita dimasukkan dalam surga yang VIP-nya super VIP bersama para nabi. Amin. Demikian, nasrul minallah wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.